Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan utama untuk petani hidroponik, yaitu masalah pemasaran hasil kebun hidroponik kita. Kebanyakan kesalahan utama yang dibuat oleh pemula petani hidroponik yaitu mereka menanam terlalu banyak tanaman, cuman hasil dari kebunnya bingung mau dijual kemana. Nah, video kali ini saya akan sharing pengalaman saya. Bukan mengajarkan, saya cuman ingin menceritakan bagaimana apa yang saya lakukan ketika memulai usaha menjadi petani hidroponik. Tips yang pertama, pengalaman saya yaitu membagikan hasil kebun kita ke tetangga-tetangga sekitar kebun kita, dalam artian kita mengenalkan kita pada saat itu sedang menanam tanaman yang hidroponik dan kita sedang ada usaha di tempat kita, lalu kita bagikan gratis ke tetangga-tetangga sekitar. Dan yang kedua yaitu kita harus riset pasar dulu. Kita mencari toko-toko yang mengambil hasil kebun kita. Contohnya misalkan toko-toko buah fresh dan sayur fresh, lalu toko kebab, toko burger, atau toko yang lainnya yang memerlukan hasil kebun kita, rumah makan misalkan. Nah, itu kita bikin data sederhana aja. Mereka memerlukan berapa kilogram per hari, atau per 2 hari, atau per 3 hari, atau per 1 minggu. Nah, itu kita catat, kita bikin data sederhana. Lalu kita setelah dapat data tersebut, misalkan dalam 1 minggu kita harus menyediakan 20 kg salah satu jenis sayuran. Nah, itu yang kita tanam nantinya. Dan untuk menghitung jumlah kapasitas hasil panen per minggu atau per hari, itu bisa cek di video saya sebelumnya. Saya letakkan link di sini. Dan setelah dapat kapasitas kebun yang sesuai dengan kita tanam dan kita berani menyuplai ke pelanggan yang kita cari tersebut, kita survei tersebut, di video tersebut juga akan dijelaskan bagaimana cara menanam rotasi tanam supaya bisa continue terus, supaya kita bisa konsisten dalam hasil panennya. Untuk skala rumahan seperti saya, cukup 5 pelanggan yang rutin mengambil setiap minggu atau setiap hari, itu sudah cukup. Dan yang paling penting, kita harus komitmen dalam menyediakan sayurannya. Jangan sampai kita putus. Kalau kita misalkan putus menyuplai suatu tanaman itu ke pelanggan, otomatis pelanggan itu akan mencari supplier yang lain. Jadi kita harus menjaga komitmen, berusaha sebaik mungkin untuk bisa menyuplai tergantung permintaan pelanggan kita tersebut. Misalkan 2 hari sekali dia memerlukan 2 kg, kita harus bisa menyediakan dalam 2 hari sekali itu 2 kg. Begitu putus, kita akan sulit untuk menawarkan kembali hasil dari kebun kita. Kalau misalkan kita gagal panen atau apapun, kita bisa menggunakan komunitas yang kita buat atau kita masuk. Itu bisa membantu membackup untuk menyuplai sementara karena kesalahan gagal panen kita itu. Cuman diusahakan jangan sampai gagal panen. Dan yang selanjutnya yaitu kualitas. Kita harus menjaga kualitas hasil kebun kita. Kalau bisa kita tingkatkan, jangan sampai kita turunkan, karena kualitas itu adalah cerminan dari produk kita. Kalau misalkan pelanggan itu kecewa dengan kualitas yang kita hasilkan, itu otomatis akan berdampak juga nanti untuk ke depan, kontinuitas ke depannya untuk kita nyuplai hasil kebun kita. Dan yang selanjutnya yaitu kenali tipe pelangganmu. Biasanya ada yang minta akarnya dipotong, atau mintanya
tanamannya jangan terlalu besar. Biasanya itu ada yang minta 1 kilo itu cuma isi 7. Memang kita bisa lebih untung kalau mendapatkan hasil yang besar dengan umur yang agak lebih tua. Misalkan 1 kilo 4 kita bisa sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kita harus kenali pelanggan kita. Jangan semua kita samakan. Jadi misalkan mereka mintanya 1 kilo isi 7, ya sudah. Mungkin kan peruntukan mereka berjualan memang kriterianya seperti itu. Jadi kita harus kenal betul-betul tipe-tipe pelanggan yang kita kelola nantinya. Memang kita lebih untung untuk tanaman misalkan sekilo isi 4, tanamannya besar. Tapi kalau misalkan kita tidak mengenali pelanggan kita, itu akan berdampak untuk kedepannya nanti. Pelanggan bisa kecewa karena bagaimanapun request dari pelanggan itu adalah yang paling utama. Dan yang selanjutnya yaitu pelayanan. Kita bagaimanapun harus menyediakan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai membuat pelanggan itu kecewa. Dengan berinteraksi dengan yang sopan, baik, kita harus pura senyum dan segala macam yang lain. Kita harus maksimalkan pelayanan kita ke pelanggan tersebut. Intinya jangan sampai pelanggan itu kecewa juga. Ibaratnya walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil dari kita, tapi ketika pelayanan kita itu optimal, kadang kesalahan-kesalahan kecil itu akan terhapuskan gitu. Jadi kita harus pelayanan maksimal supaya pelanggan itu betah dengan kita. Kita olah pelanggan itu seperti saudara kita sendiri. Kita harus mengatur pelayanan kita, meningkatkan pelayanan kita, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan kita. Dan yang terakhir yaitu kita bisa membuat olahan makanan, misalkan kayak keripik bayam dan salad, habis itu jus pakcoy misalkan. Nah, dengan produk seperti itu kita bisa menjualnya lebih umum, lebih ke toko-toko umum. Jadi tidak mesti harus menjual ke toko sayur atau ke toko buah. Dengan kita membuat olahan tersebut juga nilai harga yang dijual juga akan pasti lebih tinggi. Cuman kita harus ekstra usaha untuk membuat olahan makanan tersebut. Dan intinya kalau setelah jadi olahan makanan tersebut akan segmen pasar yang kita kembangkan itu akan terbuka luas. Soalnya konsumen itu akan menjadi konsumen umum. Semua manusia perlu makan intinya. Tapi kebanyakan malas mengolah. Jadi itu yang kita tangkap supaya mendapatkan pasar yang lebih luas dan pelanggan kita akan semakin banyak. Dan yang paling penting ingat, pelanggan itu adalah raja bagi kita. Jadi kita harus memaksimalkan pelayanan, kontinuitas, dan kualitas, serta pelayanan kita harus paling terbaik untuk pelanggan. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan video ini secara gratis dan ingin mendapatkan update terbaru mengenai hidroponik dan lain-lain. Mohon dukungannya dan bantuannya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.